Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, 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 Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Salimna, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Salim, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Sadiqun wa'dil amin, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Sadiqun wa'dil, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayahanda bunda ikhwatal iman, tidak terasa sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Tapi ingat, belum tentu kita bisa berjumpa. Maka itu mari kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yunus. Lalu kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan cita-cita kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah sebelum ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan semua yang hadir, insya Allah bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni, maafkan semuanya. Dan Allah terima taubat kita pagi ini. Mudah-mudahan dengan istighfar yang akan kita ucapkan sama-sama, mudah-mudahan semua yang hadir meninggal husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
minal khasirin. Amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Amin ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Asatidatul Kiram, yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, para dai provinsi, dai kota juga hadir bersama, langsung kepala dinasnya hadir bersama kita, Pak PJ, Wali Kota Banda Aceh yang tulus istiqomah. Kalau ada di Banda Aceh beliau ikut kita. Kemudian Ketua BKM yang kami cintai, beserta pengurusnya Pak Kecik, Tua Hapet, Tua Pakat, Kampung Lamlagam. Masjid ini mungkin terlampau dekat dengan jamaah Arafah, makanya nggak muat sampai ke atas. Tahun depan kita mengunjungi Masjid Al-Jihad Bingke, ya. Kalau jauh pahalanya surga, tapi kalau dekat-dekat kipas angin, subhanallah, Allahu Akbar walillahil. Insyaallah ahad depan di Masjid Al-Jihad Bingke, di samping kantor Dinas Syariat Islam Aceh. Kita masuk, lalu kita belok kanan, insyaallah ayah. Nggak jauh kok, Masjid Al-Jihad itu dekat. Insyaallah, mudah-mudahan semua yang hadir insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang di atas boleh turun, boleh merapat sedikit, masih ada kosong di samping ibu-ibu, tapi jangan rapat dengan ibu-ibu. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama. Luar biasa beliau, saking padatnya jadwalnya di Arafah agak jarang-jarang Ustaz ya. Karena kesibukan beliau. Baik, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama, Profesor Dr. Fauzi Saleh MA pada Al-Muqarrab. Fayatafaddal masyhur. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله
الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم لأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga seselebih kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ni'matani ma'rurun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat, dan banyak orang yang sempat tapi tidak sehat. Alhamdulillah kita sehat dan sempat. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Zul, alhamdulillah walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, Imamil muttaqin. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga dapat bersua di mahsyar kelak nanti di maqam mahmudah, mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah akan kumpulkan kita bersama siapa yang paling kita cintai. Bila Rasul yang kita cintai, maka kita akan bersamanya di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, pertama sekali patut kita menyampaikan salam ta'zim. Pertama sekali Bapak PJ Wali Kota Banda Aceh hadir, Bapak Kadis, pimpinan Zikir Arafah Ustaz Zul, kemudian Bapak Imam Syekh Ahmad Rizal, yang tentu tak lupa kita sampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua BKM Masjid As-Sadaqah. Jadi saya sudah beberapa kali di masjid ini, semakin hari bertambah indah suasananya, luar biasa. Kemudian Bapak Gesi, murid-murid kamu yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi mereka adalah orang-orang yang telah memberikan pencerahan kepada kami. Maka pada kesempatan yang mulia ini tidak bermaksud menggarami lautan. Lautan itu adalah garam yang sebenarnya, adalah hakikatnya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kalimat yang indah dalam Al-Qur'an disebut dengan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah adalah hayat, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang penuh dengan al-qanaah, kehidupan yang merasa nikmat dengan apa yang Allah telah berikan. Karena tidak semua nikmat dapat kita nikmati. Banyak orang punya harta tapi tak bisa dia nikmati. Dia punya keluarga tapi keluarganya tidak bisa dia nikmat dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semiskin apapun manusia tapi Allah tidak pernah menghalangi hayatan thayyibah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau pulang ke rumahnya, beliau katakan, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Padahal rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam
beliau tidur di atas pelepah kurma. Beliau bangun masih nampak bekas-bekas pelepah kurma pada tubuhnya. Masih tertempel bentuknya yang membuat Umar bin Khattab meneteskan air mata. Umar ditanya oleh Nabi, "Ma'abkaka ya Umar?" Umar, apa yang membuat engkau menangis? "Mali la abki ya Rasulullah." Bagaimana saya tidak menangis wahai Rasulullah? Itu Kisra, Kaisar, tidur di tempat yang empuk. Engkau ya Rasul, sosok yang dimuliakan di langit dan di bumi. Tidak boleh masuk dalam surga sebelum engkau masuk ke dalamnya. Tapi engkau tidur di atas pelepah kurma. Tetesan air mata itu dijawab oleh Nabi, "Wahai Umar, mali wa dunia." Umar, apalah saya dengan dunia? Laksana sebentar orang yang bernaung di bawah pohon. Karena panasnya matahari, sebentar saya akan tinggalkan dunia yang fana ini. Saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jawaban kita untuk mencapai hayatan thayyibah. Karena dalam dunia ini, jemaah rahmati Allah, banyak orang yang mengeluh. Mengeluh karena kekurangan hartanya, mengeluh karena anaknya, mengeluh karena keluarganya. Tidak pernah ada bahagia orang yang hidupnya dengan keluhan. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya tidak pernah beliau mengeluh. Beliau pernah dilemparkan batu di Taif. Bahkan beliau mengatakan, "Ya Allah, selama engkau ridha kepadaku, aku akan jalankan apapun yang menjadi perintahmu ya Allah." Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi apa sebenarnya al-hayah at-thayyibah? Al-hayah at-thayyibah yang pertama, al-hayah al-qanu'ah. Hidup yang merasa puas dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kita dibandingkan dengan para sahabat Nabi, kita orang kaya. Man asbaha afian fi jasadihi. Orang yang bangun sehat tubuhnya. Kita bangun tadi enak. Alhamdulillah, tidak ada asam urat. Tadi tapi nanti nggak tahu. Nyaman kita berjalan, alhamdulillah, tidak goyang. Ya. Walahu qutu yaumi, hari ini ada makan. Tadi pun sudah disampaikan oleh Pak Ketua DKI. Nanti jangan pulang dulu, ada bubur, masya Allah. Ya, maka ka'anau hajat dunia wa ma fiha, seakan-akan kita menguasai dunia dengan segala isi. Dunia ini kan makan, minum, tidur kan, tidak lebih. Jadi oleh karena itu sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang kaya. Jangan pernah kita mengatakan saya orang miskin, jangan. Kalau ada yang mengatakan demikian, seakan-akan kita kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu datang ini pakai jalan kaki apa pakai kendaraan? Ada yang pakai sepeda, ada apa? Tapi sepeda ada motornya, sepeda motor. Masya Allah. Jadi kalau begitu, Masya Allah, kita orang kaya. Maka nikmatilah kekayaan itu. Jadikan dia sebagai sarana yang menghantarkan kita ke Masjid Al-Sadaqah. Maka kita bersama motor kita besok ada dalam surga Allah. Tapi tentu kualitasnya lebih baik. Maka jemaah rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, al-hayat at-thayyibah, al-hayatul qanu'ah. Kehidupan yang kita merasa cukup. Kehidupan yang tidak dengan tulul amal. Karena orang yang panjang angan-angan, dia tak bisa menikmati kehidupan. Karena setelah ada lantai 2, ada lantai 3. Saya Pak lagi nggak ada uang, lagi bikin lantai 3, habis lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7. Inna lillahi. Selesailah hidupnya dengan selesai lantainya. Tidak sumpah kita nikmati. Ini oleh karena itu al-hayah al-qanu'ah, hidup dengan merasa puas. Ya Allah, banyak nikmat yang telah Kau beri. Tapi hanya syukur kami yang tak kami sadari. Jadi bukan nikmat yang kurang, tapi syukur kita yang tidak memadai. Itulah sebabnya kita tak bisa bahagia. Kenapa? Karena kurang, bukan tak. Kita kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau keluar toilet,
Itu dia lupa baca doa Pak Piji. Kenapa? Karena waktu masuk tadi Masya Allah, tapi waktu dia selesai, dia loncat langsung lari. Seakan-akan lupa dia kepada Allah Subhanahu. Padahal banyak orang yang prostat, yang mau kencing nggak bisa kencing. Ya, banyak itu. Bayangkan. Maka ada orang tanya, Ustaz, mana lebih nikmat kita masukkan dengan kita keluarkan? Kita masukkan makanan dalam perut dengan kita keluarkan kotoran, mana lebih nikmat? Ustaz Zubaidi, mana lebih nikmat? Coba Bapak Ibu, apakah kita ke toilet itu nikmat atau bukan? Nikmat. Coba tanya kepada orang yang nggak bisa ke toilet, tertahan dia, ya Allah, nggak bisa tidur dia, nggak bisa jalan dia, nggak tenang dia. Kenapa? Karena dia ada bahannya, nggak bisa dia keluarkan. Alhamdulillahilladzi, nah lupa doa. Kalau itu ini, Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani, ya Allah, segala puji kepadamu yang telah mengeluarkan dari kotoran yang ada pada tubuh kami, ya Allah. Ya Allah, telah Engkau sehatkan kami. Zaman rahmatullah, ya, kami termasuk salah seorang yang kena prostat. Beliau tidak bisa tidur, tidak bisa duduk. Masya Allah. Maka ternyata nikmat memasukkan makanan, tapi juga besar maknanya nikmat mengeluarkan kotoran. Semua nikmat ini rasa-rasanya kita lalai untuk mensyukuri. Kadang-kadang kita lalai bersyukur. Makanya kadang-kadang ada sakit. Untuk apa? Agar Allah ingatkan, kamu udah lupa ya. Sakit orang, ya Allah sakit. Waktu sakit dia kadang-kadang teringat kepada Allah. Kan biasa ini meratib wate gumpa. Berdoa wate sirit, meratib wate gumpa, kan gitu ya. Jadi itu artinya bahwa kita diingatkan oleh Allah. Karena Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, maka Allah ingatkan kita. Jadi karena orang yang kita cintai kan kita ingatkan, anak-anak kita cintai kita ingatkan, jangan lupa ya, kita ingat. Allah ingatkan kita dengan berbagai cara. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-hayah at-thayyibah, al-hayah al-mutmainnah. Orang yang memiliki hati yang tenang. Maka kita datang ke sini dengan hati yang tenang. Mobil yang biasanya 100 kita cuma 80, 60. Kenapa? Kalau ke masjid nggak boleh kencang-kencang. Ya, alaikum bisakinati wal waqar. Datanglah ke masjid dengan tenang. Kenapa? Karena ke masjid mencari ketenangan. Jangan sampai 120, itu hilang kita dengan kita. Maka kita diatur oleh agama kita. Kalau kamu ke masjid, datanglah dengan as-sakinah, tenang, ya? Wal waqar, dengan rasa terhormat. Pulang juga tenang, jangan buru-buru pulang. Silaturahmi dulu. Jadi itu. Kenapa? Karena masjid adalah tempat hadirnya ketenangan. Kalau di masjid orang nggak tenang, di mana lagi kita hendak meraih ketenangan itu? Maka Allah mengatakan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah wahai hamba, dengan engkau menyebut nama Allah, maka hatimu menjadi tenang. Allah, kalau kau sebut namaku, aku sebut namamu, kata Allah. Sebut nama Allah, ya. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Sebutlah namaku, jangan kau lupakan aku. Ya. Maka zaman Allah Subhanahu wa taala, saya sering teringat pada sebuah dialog disebut dalam kitab As-Sabuni, tafsir As-Sabuni, disebutkan bahwa pada suatu hari Nabi Musa melihat nikmat Allah yang luar biasa banyaknya. Beliau tanya kepada Allah, karena beliau kalimullah, Nabi yang paling banyak berbicara dengan Allah itu Nabi Musa. Beliau senang berbicara dengan Allah. Kalau ada orang yang kita cintai kan senang kita ngomong dengannya. Beliau bilang, ya Allah, banyak nikmat-Mu ya Allah, macam mana saya sebut? Ya Allah, terima kasih ya Allah makan, terima kasih minum. Tidak mungkin saya sebut banyak kali ya Allah. Kata Allah, Musa, uzkurni wa la tansani. Musa, sebutlah namaku, bukan nama nikmatku, tak usah. Sebutlah namaku, jangan engkau lupakan aku. Ya. Faman idza zakartani faqad syakartani. Kalau kau sebut namaku,
itulah wujud rasa syukurmu kepadaku. Wa inna sitani faqad kafartani. Kalau kau lupa namaku, itulah makna engkau telah kufur akan nikmat. Jadi jemaah rahmatullah, kalau kita sebut Allah saja, Allah sudah syukur. Bismillah sudah syukur. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kan disebut Nabi hantam nama lumpo malam uras selama-lama Nabi bitan beram gajan selama masa. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa beliau, dalam hidup beliau, dalam tidur beliau, tidak pernah lupa menyebut nama Allah. Maka tidur Nabi seperti Nabi jaga. Kenapa? Karena dalam tidurnya tersebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita sebagai hamba Allah, janganlah pernah kita melupakan Allah. Banyak orang yang sibuk dengan makhluk, dia lupa kepada Sang Khalik. Sibuk dengan kendaraannya, dia lupa kepada pemberi kendaraan. Sibuk dengan ternaknya, dia lupa kepada pemberi ternak. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau ada satu kuda yang begitu indah. Kuda ini adalah kendaraan yang mewah pada waktu itu. Ya, kalau sore beliau mandikan kuda, ya, menikmati memandikan kuda itu. Sampai-sampai suatu hari beliau begitu nikmat dengan kuda yang cantik itu. Bapak Ibu kan belum ada kuda ya? Nah, boleh cari nanti satu. Nikmat itu kan, saya tidak pernah juga. Nikmat. Jadi beliau bersihkan kuda lama sekali. Akhirnya apa? Hari itu beliau telat salat asar. Telat salat asar. Beliau bilang, kuda, engkau telah lupakan aku kepada Sang yang telah memberikan engkau kepadaku. Hari ini aku sembelih dirimu agar aku tak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sembelih kuda itu, rupanya kuda itu dapat melupakan beliau akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahmati Allah, kalau ada mobil bisa melupakan kepada Allah, nah, kasih kepada saya, insyaallah. ya. Apa maknanya bahwa jangan sampai makhluk kita ingat kepada makhluk, lupa kepada Sang Khalik. Jangan sampai makan minum kita lupa kepada Allah. Maka ketika kita makan bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Alhamdulillah ada anak TK di samping. Kalau enggak lupa kita. Habis dah lupa. Oh ya Allah, lupa ni. Untung ada kamu nak. Maka penting sekali anak TK samping kita, lupa kita. Kenapa? Anak itu nak lupa dia kepada Allah. Karena bilang, Bu Guru, nak kalau makan kamu jangan lupa kepada Allah. Nah, kita lupa kadang-kadang. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah. Ini al-hayah al-mutmainnah. Hidup yang sering menyebut nama Allah, hidup yang akan menghadirkan ketenangan al-mutmainnah, ketenangan dalam hidup kita. Maka jemaah rahmatullah, hari ini kita sangat butuh kepada ketenangan. Kita dihantarkan oleh Allah kepada ketentraman jiwa. Maka kenapa salah satu rukun salat adalah tumak-nina? Betul ya? Tumak-nina. Apa makna tumak-nina? Ada ketenangan sejenak. Sekurang-kurang apanya? Sekurang-kurang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Satu kata itu dapat menenangkan jiwa. Maka oleh karena itu dengan rahmat Allah, kalau orang sudah melaksanakan ibadah salat, maka dia sudah mencapai hayatan thayyibah. Kenapa? Karena di sana ada ketenangan. Kalau orang sudah dapat ketenangan jiwa, maka dia akan dapat ketenaran raga. Karena penyakit raga itu berangkat daripada penyakit jiwa. Orang yang sakit jiwanya pasti tidak sehat raganya. Jemaah rahmatullah subhanahu, itu makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah al-hayah at-thayyibah adalah al-ta'amul halal. Dia bisa mendapatkan makanan-makanan yang halal. Ternyata makanan itu memberikan ketenangan. Kalau kita makanan yang halal, walaupun sederhana, ya, walaupun nasi biryani kan, itu enak itu. Betul ya, betul. Nah, sudah haram ikan asin lagi kan, lebih enak biryani yang halal ya, masya Allah.
Kalau kita umrah ini Masya Allah dengan usaha-usaha kita ini bisa makanan yang halal. Maka dengan rahmatullah orang yang mendapatkan makanan yang halal itu sebenarnya dia sudah mendapatkan hayatan thayyibah. Kenapa? Manabata minal harami fannar auladi. Jadi tubuh kita yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka nerakalah lebih layak untuknya. Jadi oleh karena itu yang menghantarkan kita semangat beribadah, kenapa? Karena makanan halal. Yang membuat kita bisa bangun tidur malam, kenapa? Karena makanan halal. Yang mudah kita sedekah apa? Karena makanan halal. Makanan rupanya mempengaruhi kehidupan. Masya Allah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Inna sababna al-ma'a sabba. وشققنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبا ونباتا فلينظر الإنسان إلى طعامه. Wahai manusia, lihatlah makanan yang kau makan. Kita kalau makanan enggak sempat lihat, langsung makan. Lihat dulu, ya, lihat, Masya Allah, warna-warninya. Ya Allah, ya Rabbi, rambutan, ya Allah, dekat dengan pohon cabai. Tapi walaupun dekat, rasanya berbeda. Beda kan cabai dengan rambutan? Kalau enggak beda terus harus diperiksa nih. Sama Pak Manis, nah ini harus diperiksa, ini masih ada kelainan. Padahal disiram dengan air yang sama, pada tanah yang sama, Allah jadikan dia berbeda. Ya Allah, ma khalaqta hada batilan, tidak pernah sia-sia kau ciptakan ya Allah. Ya Allah, setiap ada rambutan ada buah langsat. Betul Ustaz? Kalau setiap ada buah durian, biasa ada buah manggis. Ya Allah, kenapa kau ciptakan demikian? Hambaku, aku tahu. Kalau kau makan durian, jangan lupa makan manggis. Sama bukan promosi buah-buahan, bukan penjual buah juga. Tapi itulah maknanya. Ya Allah, rupanya Engkau Maha Kuasa ya Allah. Jadi, Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang seperti itulah kita mesti bertadabbur. Bahwa apapun yang kita makan, yang kita minum, jangan lupa koneksikan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu maknanya bahwa makanan itu bukan hanya sekedar makan, tapi makanan menghantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di awal tadi Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Rupanya hayatan thayyibah ini adalah sebagai ujung. Dia sebagai hasil. Apa prosesnya? Bagaimana caranya kita mendapatkan hayatan thayyibah? Allah mengatakan dengan man. Man adalah huruf syarat. Dalam bahasa Inggris, if close. Jika kamu, siapapun orang yang beramal saleh. Beramal saleh bukan namanya, karena kalau saleh itu biasanya. Man amila saleh, barang siapa orang yang beramal saleh. Sementara dia beriman. Jadi beriman dan beramal saleh adalah jalan untuk menuju kepada hayatan thayyibah. Ternyata hadir ke masjid ini karena iman atau bukan? Karena iman. Jadi orang yang hadir ke masjid, yang sholat, yang berjamaah itu semata-mata karena iman. Nggak mungkin lah kalau bukan karena iman. Enaknya kan subuh tidur. Nah, ya, kalau sudah azan itu makin enak tidurnya. Tadi kurang enak, tapi waktu as-salatu khairum minan naum itu makin nambah enaknya. Nah, kenapa demikian? Kita sedang diuji oleh Allah. Apakah engkau cinta kepada makhluk? Engkau cinta kepada saya? Maka kita bilang sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Engkau benar wahai muazzin. Engkau baik wahai muazzin, saya sebagai orang saksi. Mana buktinya? Saya sekarang akan bangun dan datang ke masjid as-sadaqah. Bukti. Kalau cuma sadaqah beratakanlah tidur lagi, itu bukan wa ana minasyahidin. Sadaqah wa tarik lagi ke selimutnya, itu bukan minasyahidin. Ya, buktikan iman dengan amal. Jadi oleh karena itu bahwa bukti iman sudah berbuah. Buktinya apa? Nah, ini penuh masjid ini kan bukti iman sudah berbuah. Ya, jadi iman yang satu bisa berbuah 1000. Jadi Pak Pedi, saya di depan rumah dulu
Ada ini, saya apa dia kalau makan semangka kan kita buang, saya buang. Ternyata ketika saya buang itu bijinya itu tumbuh kemudian jadi lagi semangka yang lain. Ya Allah, ternyata bila iman sudah subur, walaupun kita buang bijinya, biji semangka menjadi buah semangka. Tapi kalau enggak subur, buah semangka menjadi biji. Kemarin buah Pak, ini sudah jadi biji. Kenapa? Karena imannya enggak subur. Nah, jadi oleh karena itu, kalau sudah subur imannya, biji semangka menjadi buah semangka. Nah, kita ini insya Allah biji semangka menjadi buah semangka. Jadi itulah namanya tanah yang subur. Iman kalau sudah subur, apapun dia bisa mendekat kepada Allah. Ke toilet dia bertambah iman, kayak mana? Ke toilet kok tambah iman? Ya Allah, salah kalau ke toilet teringat nikmatnya ya Allah. Nikmat luar biasa, betul ya? Nah, kalau anda nanti boleh dipraktekkan setelah ini. Oh, nikmat luar biasa. Ya, makan kita sebentar lagi. Oh, nikmat bukan banyaknya, tapi nikmatnya. Maka orang mungkin yang paling banyak pada itu orang jual nasi itu. Orang lapar kalau dia makan, oh enak. Tapi makin lama kita makan, makin kurang enak. Betul ya? Nah, tapi waktu yang pertama, suap pertama itu enak luar biasa. Seperti dalam surga, tapi bukan seperti. Enaknya luar biasa. Tapi semakin banyak kita makan, semakin kurang nikmatnya. Itulah nikmat surga. Itulah nikmat dunia. Dunia ini sesuatu itu indah pada awalnya, tapi makin lama semakin kurang indah. Betul ya? Ya, betul. Kalau ada mobil yang baru 2 hari itu kayaknya angin pun tidak boleh kena. Jangan kena angin, baru beli. Tapi lama-lama air pun tidak kena lagi. Nah, jadi dunia itu memang seperti itu. Jadi oleh karena itu dunia harus menjadi jembatan kepada akhirat. Karena nikmat dunia makin lama makin kecil adanya. Kita ini kalau masa muda-muda dulu, masa muda-muda kalau pesan mie kan 2, Pak mie 2 ya. Kenapa Pak? Ada teman satu lagi mau datang. Bukan, dia memang makan 2 porsi. Sudah lama-lama, udahlah nggak datang dia, saya habisin aja. Kenapa Pak? Enggak, teman jauh mungkin enggak datang dia. Memang makannya 2 porsi. Ya. Betul ya? Nah, ini pengalaman kita insya Allah ya. Tapi makin lama bertambah usia kita, jangankan 1 bungkus Pak. Ya, setengah bungkus pun ada ini. Perlu semangat. Kenapa demikian? Dunia makin lama kita hidup, makin kurang nikmatnya. Kenapa demikian? Kita dalam proses perpindahan dari alam dunia kepada alam yang lain. Maka kehidupan ini sebenarnya persiapan untuk pemindahan dari alam satu ke alam yang lain. Dulu kita pernah di alam kandungan. Makanannya beda. Masih ingat Bapak Ibu ya? Lupa ya? Saya lupa juga. Di alam kandungan. Lupa kita. Makanannya beda. Tidak ada di sana burger. Tidak ada ya? Tidak ada. Kita makan lewat plasenta. Kemudian kita muncul dalam alam dunia. Oh, ada bubur dunia. Bubur dunia. Tapi jangan disimpan untuk akhirat. Ini kok nggak makan Pak? Saya simpan untuk akhirat. Beda. Di akhirat lain lagi makanannya. Ke alam barzakh lain lagi makanannya. Kenapa? Karena berbeda alam tentu berbeda makanan. Karena teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu, kita bicara makanan saya pikir sudah cukup ya. Kalau sudah bicara makanan ya sudah cukup lah. Karena hakikat kehidupan ini adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, di alam kandungan kepada alam dunia, dan alam dunia kepada alam barzakh kepada alam akhirat. Setiap tempat ada nikmatnya dan setiap nikmat ada tempatnya. Semoga kita dapat menikmati baik di alam kandungan ataupun di alam dunia, nanti di alam barzakh dan nanti di alam akhirat. Semoga kita dapat mendapatkan nikmat yang dapat kita nikmati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak hal yang khilaf, kalau ada yang salah dari kami, kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita berjumpa, bolehlah kita meminjam mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bersua lagi.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Karena biasanya kalau Pak PJ ada pantun beliau, maka saya nggak biasa pantun, lupa pantunnya. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allahu Akbar walillahil hamd. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama Profesor Dr. Fauzi Saleh MA. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita amalkan, kumpulkan amal sebanyak-banyaknya agar kita bahagia kelak di akhirat nanti. Terima kasih banyak pada guru-guru kita, Bapak TNI langsung dipimpin oleh Pak Darlindam ya, Pak Reder juga hadir, Pak Polisi juga hadir bersama kita. Insya Allah jangan lupa Ahad depan kita mengunjungi Masjid Al-Jihad. Satu orang bawa satu, insya Allah. Mudah-mudahan, insya Allah kita diberkahi. Mari sama-sama kita saling memaafkan di antara kita sebelum datang Ramadan. Kita saling berjabat tangan,